Hai, kembali lagi di channel GTM Movie. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hardcore Comedy. Film ini bergenre komedi, dan film ini disutradari oleh Henry Wong. Diperankan banyak aktor, Baba Gemes dan Seksoy. Film ini dirilis pada tahun 2013. Dan jika kalian nanti ada yang kurang paham pada film ini, saya sangat legowo dan menyarankan kalian untuk menonton film full movie-nya. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan dua remaja laki-laki yang culun, yaitu yang bernama Yan dan Yue. Kedua remaja itu tinggal di sebuah kos, yang mana kosan itu berpenghuni cewek-cewek seksi. Mereka berdua terpaksa tinggal di sana karena sudah tidak ada tempat lagi yang tersisa di kota itu. Seperti remaja culun lainnya, mereka berdua belum pernah merasakan tubuh dan bercocok tanam pada wanita sebelumnya. Mereka malah sering menghayal dan menonton video edukasi dewasa, serta berolahraga dengan tante mereka, dan terutama si Yue yang hobi coklay di bed up. Di suatu malam, mereka berdua didatangi oleh mbak-mbak seksi tetangga kamar kos yang bernama Bowie. Sebagai tetangga yang baik, Bowie mengajak mereka untuk makan malam di kamarnya. Setelah Bowie pergi, Yue langsung masuk ke kamar mandi dan mulai coklay di sana, sembari membayangkan mbak-mbak seksoy yang baru dilihatnya. Kemudian Yan dan Yue memenuhi undangan tersebut, dan mereka datang ke kamar Bowie. Tak disangka, di kamar Bowie sudah ramai dengan mbak-mbak gemes dan aduhai seksinya. Mereka semua adalah penghuni rumah kos. Bowie memang sering mengajak penghuni lainnya untuk makan bersama di tempatnya. Selama mereka makan, Yue hanya memperhatikan Bowie terus-menerus. Bahkan dia diam-diam mengambil tisu bekas milik Bowie yang sudah digunakan Bowie untuk mengelap sisa makanan pada bibirnya. Kemudian Yue berbalik lagi ke kamarnya dan mulai berfantasi dengan tisu bekas milik Bowie. Lalu tisu itu ia simpan di dompetnya agar dia bisa menghayal lagi pada hari berikutnya. Lanjut, karena mereka ahli dalam bidang komputer, mereka berdua mulai meretas keamanan dan mulai menghack CCTV yang ada di kamar kos lainnya, hanya untuk melihat aktivitas dan aset pribadi wanita penghuni kos. Lalu mereka menyebarkan video itu ke internet. Saat menonton, mereka terkejut melihat wanita yang sedang dianiaya oleh pelanggannya. Keduanya pun segera ke kamar wanita itu untuk menolong dari om-om yang kasar. Kemudian, Yan mengancam om-om itu kalau akan mengupload video kekerasan itu kepada publik apabila om-om itu tidak segera pergi dari tempat itu juga. Ancaman itu pun berhasil, dan om-om itu pun pergi. Sebelum pergi, dia mengancam balik kepada Yan dan Yue bahwa dia akan balas dendam kepadanya. Keesokan malamnya, mereka kembali diajak makan malam bersama Bowie. Kemudian, Bowie meminta tolong kepada Yue untuk memperbaiki komputernya. Setelah diperbaiki, mereka berdua mulai menonton film untuk mengetes komputernya, apakah sudah benar atau belum. Lalu ternyata film yang mereka tonton adalah film edukasi dewasa, yang mana film itu membahas tentang organ reproduksi. Suasana mendadak tegang, setegang Johnny yang ada di dalam celana Yue. Lalu Bowie mengungkapkan kepada Yue bahwa dia adalah simpenan seorang pria beristri. Hal itu membuat Yue hilang selera dan membuat Yue pergi dari kamar Bowie dengan raut wajah kecewa. Di luar, ia bertemu dengan mbak-mbak bohai dan ia mengajak minum Yue untuk menghilangkan rasa galaunya. Mbak bohai itu pun menghibur Yue dengan servis gratis. Sementara itu di kamar Bowie, ia menemukan dompet dari Yue yang tertinggal di sana. Dan dia melihat ada bekas tisu miliknya. Di sana ada nama Bowie. Tiba-tiba polisi datang dan menggebrek
Tiba-tiba polisi datang dan menggerebek tempat kosan itu. Sebelumnya, Om Gatel itu yang pernah datang ke tempat kosan itu adalah seorang polisi. Mereka memaksa wanita penghuni kos untuk dibawa ke kantor polisi. Yan dan Yue yang melihat dari CCTV langsung memakai kostum pahlawannya untuk menyelamatkan wanita tersebut. Meski berhasil menang, mereka yang kalah jumlah dan akhirnya mereka berdua tertangkap juga. Di dalam penjara, mereka berdua bertemu dengan Bowie yang ternyata juga tertangkap. Dan tak berselang lama, Bowie pun dibebaskan atas jaminan selingkuhannya. Bowie pun pergi dan Yue menatap Bowie karena Yue masih di dalam penjara dan meratapi nasibnya. Kemudian, scene berpindah pada remaja fuckboy yang bernama Chan. Chan yang baru diputuskan oleh pacarnya memaksa dia untuk tinggal di mobilnya karena tak punya rumah dan karena sudah tidak mampu dan tidak ada uang lagi. Ia pun terpaksa menerima tawaran temannya itu menjadi kurir jamur bahagia. Chan lalu mengantarkan barang itu ke tukang tato Guy yang hampir melecehkannya. Kemudian, Chan mampir ke tempat klub malam dan ia tak sengaja memakan pizza yang sudah bercampur jamur bahagia tersebut. Lalu ia pun lupa diri dan bersenang-senang. Setelah sadar, Chan terkejut bahwa dia sudah mengemudi mobilnya dan membawa cewek seksoy yang bernama Munah. Kebetulan hari itu juga ibu Chan berulang tahun dan ia meminta kepada Chan untuk memperkenalkan pacarnya. Karena Chan baru saja diputuskan, ia pun meminta bantuan Munah untuk pura-pura menjadi pacarnya Chan. Mereka berdua pun memberikan kejutan kue ulang tahun kepada ibu Chan. Dan tidak disangka, Moon yang membawa kue tersebut malah ia campurkan dengan jamur bahagia. Dan seketika ibunya Chan langsung tertawa-tawa. Setelah itu, Moon menemui Chan yang sedang mengantarkan barangnya ke beberapa pembeli. Keesokan paginya, Chan mau mengantarkan Moon pulang, namun Moon merasa berat untuk berpisah dengan Chan karena setelah semalam bersamanya. Kemudian cerita kembali ke remaja lainnya yang bernama Pang. Pang adalah koki sushi yang hobi bermantap-mantapan terhadap pelanggan wanitanya. Dan Pang juga hobi bermain judi, akan tetapi kali ini ia kurang beruntung dan kalah berkali-kali sampai akhirnya ia terlilit hutang. Karena Pang tidak lagi punya uang, sebagai gantinya ia ditugaskan untuk membunuh seseorang yang bernama Chow untuk melunasi hutangnya tersebut. Ia ditugaskan untuk melakukan pembunuhan itu dengan waktu 24 jam. Jika ia tidak berhasil membunuhnya, kemudian ia yang akan dibunuh oleh bos mafia itu. Pang tahu kalau ia akan melakukan hal itu, nyawanya juga akan terancam. Sadar kalau ia segera mati, Pang menemui ayahnya untuk terakhir kalinya. Ia juga mengisi waktu-waktu terakhirnya untuk bermain bersama adik tirinya. Dan tak sengaja, Pang melihat foto bersama mantan kekasihnya sewaktu sekolah dulu. Mantannya Pang yang bernama Ying. Hal itu seketika membuat Pang rindu dan langsung mendatangi Ying. Saat Pang mendatangi restoran milik Ying, penampilan Ying sudah berubah jauh. Sekarang Ying sangatlah gendut. Tetapi begitu, Pang berusaha tabah untuk mengucapkan perasaannya sambil bercipok ria bersama Ying. Akan tetapi, sosok Ying sebenarnya tidak berubah dan melihat Pang yang sedang beradu bibir. Pang tersadar ia telah salah orang dan langsung muntah-muntah. Setelah itu, mereka mulai membahas masa lalu mereka masing-masing. Ternyata, sebab mereka berpisah dulu adalah akibat Pang yang tidak datang menemui Ying saat malam tahun baru. Karena Pang malah datang ke tempat taruhan kuda. Padahal mereka sudah berjanji untuk bertemu dan menyaksikan kembang api bersama-sama. Tapi Pang tidak mau menceritakan alasannya kepada Ying. Kenapa tidak datang pada malam itu dan malah menghilang begitu saja. Pang pun merasa bersalah setelah bertemu Ying.
Dan Pang pun mendonasikan organ tubuhnya setelah ia mati nanti. Pang juga berpamitan kepada bosnya untuk terakhir kalinya di restoran sushi tersebut. Singkat cerita, Pang lalu berpisah untuk melancarkan aksinya. Saat keadaan sepi, Pang langsung menyerang Chow. Akan tetapi, Chow bisa menghindar dan mulailah pertarungan epik antara Chow dan Pang di tempat itu. Di saat Pang tinggal menghabisi Chow, Pang memilih untuk kabur. Chow pun tiba-tiba mengalami serangan jantung ketika melihat wajah asli Pang. Kemudian, Pang ditemui oleh bandar judi itu, dan hutangnya lunas karena Chow sudah meninggal. Lalu ia pun ditawari bermain judi lagi, namun kali ini Pang menolaknya, dan dia memilih hidup yang normal serta kembali ke orang-orang tercintanya. Dan film pun diperlihatkan seorang Pang yang hendak melamar Ying. Film pun pragat.